Alah dia. Tes. Tes 1 2 3. Bentar. Sebentar ya teman-teman. Bentar. Tes. Tes. Oke. Tes 1 2 3. Sorry. Oke. Udah masuk deh di itu aja dah. Di mana YouTube? Di Facebook aja lah buat hiburan teman-teman kok ini. Niatnya bukan buat konten kok, nyantai aja kan. Silaturahmi ini warung kopi. Bisa di-save juga kan nanti? Iya, bisa di-save, nanti di-upload aja lah jadi konten. Jadi download juga nanti. Iya, bisa lah. Rame loh. Mana? Pindah. ganti link. Oke. Ganti linknya kayak bentuk baru deh kayaknya. Yang lama. Iya. Yeah. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Warung kopi malam ini warung kopi Bang Santo nih. Hari ini pengen silaturahmi sama Mas Ahmadi Amru. Nah, Mas Ahmadi Amru. Assalamualaikum Mas Ahmadi Amru. Waalaikumsalam. Amrun. Nah, salah. Amrun. Tinggalnya di Jawa, tapi aslinya bukan orang Jawa. Juga baru tahu dia. Kaget juga gue. Tapi bisa bahasa Jawa juga. Wah, ngeri gue. Gue Jawa murtad nih. Orang Jawa nggak bisa ngomong Jawa. Makanya kalau orang lagi ngumpul sama Mas Pahit atau Mas ini ngomongin Jawa, gue cuma termengung aja, nggak ngerti. Iya aja sebenarnya. Gitu. Jadi Mas Ahmadi Amrun ini kenapa dipanggil Pak Lurah sih, Mas? Awalnya gimana sih ceritanya? Itu gara-gara ini saya punya blog namanya kampungwirausaha.com. Terus? Nah, yang punya kampung coba siapa ya? Pak Lurah. Ya gitu. Oh gitu awalnya. Kenapa dipanggil Pak Lurah? Karena saya kan baru nih, terus Pak Lurah ngikut-ngikutin aja, tapi nggak tahu kronologi kenapa dipanggil Pak Lurah itu, nggak ngerti, nggak paham itu awalnya. 2010 itu. 2010. Masih gampang tuh ya AdSense tuh ya. Iya. Dulu isinya gimana? Kenapa tertarik sama wirausaha, kampung wirausaha atau teman-teman yang berwirausaha tuh? Kenapa demen nggak istilahnya bikin AGC atau bikin apa gitu? Oh, gue niatnya bikin blog itu bukan untuk cari duit. Oh gitu. Terus? Jadi ceritanya dulu bikin blog itu karena bisnis offline-nya bangkrut. Oh. Ninggalin utang banyak gitu ya. Bisnis offline-nya bangkrut, ninggalin utang banyak. Nah, gabut kan di rumah, nggak ada kerjaan. Belajar bikin web gitu. Oh gitu. belajar di kafe bisnis tuh di Mas Lutfi tuh. Gua beli.
membernya kan, belajar pakai WordPress itu. Ya udah, prakteknya itu. Jadi itu web pertama saya itu. Oh, itu web pertama itu ya? Baru kenal IM berarti? Dari 2010 baru? Belum kenal. Belum kenal? Ya istilahnya baru bikin blog pertama itu tahun 2010 berarti? Ya, 2010 bulan 4 tanggal 2 April tuh. Wih, sampai sedetail itu. Itu blognya masih ada? Apanya? Masih ada, masih hidup sampai sekarang. Terus sekarang ini kayaknya aktif di apa tuh? Sedekah apa ya? Rumah sedekah. Rumah sedekah. Rumah sedekah itu saya dulu ikut jadi pendirinya. Tahun berapa itu ya? 2012. 2012 kan dulu saya tinggal di Jogja tuh. Tinggal di Jogja. Terus pindah ke Kendal di 2010 itu juga pindah ke Kendal. Baru 2012 baru bareng teman-teman di sini bikin rumah sedekah. Nah, sekarang secara teknis saya sudah tidak di sana. Jadi rumah sedekahnya sekarang yang tetap jadi jalanin bareng-bareng ya. Tapi cabang udah di mana-mana kayak rumah sedekah ya? Enggak ada cabang itu. Enggak ada? Enggak ada cabang. Jadi sistem kerjanya gimana tuh Om? Atau sistem visi misi rumah sedekahnya tuh? Kalau rumah sedekah sendiri sih yang penting dulunya didirikan sama teman-teman itu untuk wadah kita ngumpul. Kan banyak dulu yang dirikan kan kebetulan tuh entrepreneur muda, anak-anak muda gitu kan. Dulu kan juga saya masih muda gitu. Sekarang juga masih muda. Masih klimis, masih bisa nambah. Gitu. Jadi pada kumpul terus sedekah dikumpulin bareng-bareng, dibagi bareng-bareng. Cuma begitu aja sih konsepnya sebenarnya dulu. Nah, di 2000 sekarang 2000 berapa nih? 2021 ya. Nah, di 2021 saya proklamasikan diri, saya pamit dari rumah sedekah karena biar dilanjutkan sama anak-anak muda. Jadi ada regenerasi ya. Ya, kan makin kesini kan kita makin berumur sudah nggak gimana ya? Energik lagi lah. Atau ya nggak kuat teman-teman itulah gitu kan. Udah nggak sekuat mereka lagi, jadi udahlah kayaknya kita udah tahu diri gitu kan, udah lanjutin gitu. Aku dengan cara yang agak berbeda dengan cara orang tua lah gitu. Apa tuh? Cara orang tua itu diam-diam. Naik Grab. Ya. Naik Grab jadi diam-diam bersedekah gitu. Ya begitulah, makanya diam-diam aja kalau sekarang karena energinya kan udah nggak kayak dulu lagi gitu kan. Sekarang masih usaha apa emang Mas Amhadi bisnisnya? Ada beberapa sih, saya bantuin jualan wearpack gitu, wearpack kerjaan. Wear namanya juga, di rumah istri bikin ini dimsum. Wah, mana di sini kalian promo lah di sini. Promo juga tuh apa? Belum bisa dikirim-kirim, masih lokal. Oh iya, nggak apa-apa. Sampai tahu kan ada yang mau invest terus jadi kayaknya nggak ada yang tahu. Juga ya. Iya, ini cerita lucu nih. Mudah-mudahan yang investorku dulu dengar ya. Saya itu dulu bikin Aneila, tahu ya Aneila sabun tuh, jualan sabun. Nah, jualan sabun itu kan nggak punya modal tuh dulu. Nah, cuman bikin status di Facebook. Gua punya bisnis, siapa yang mau invest hubungin saya gitu. Gitu doang. Terus ada seorang dari Surabaya dan sampai hari ini saya belum pernah ketemu muka sama dia. Luar biasa. Tahu-tahu transfer aja. Yakin percaya ya itu. Gimana itu ceritanya itu? Transfer aja dan bertahap transfer terus gitu untuk modalin. Sampai ini belum pernah ketemu. Sampai sekarang belum pernah ketemu sama orang ya? Belum pernah ketemu. Luar biasa. Itu. Tapi waktu itu banyak sih tawaran-tawaran. Gue invest ya. Pokoknya saya waktu itu yang gue pilih gitu kan, orang yang
mau invest tapi nggak banyak tanya. Karena ini kan bisnis baru waktu itu kan, bisnis baru, belum tentu untung gitu kan. Iya. Dia banyak tanya, nanti bagiannya berapa, ini berapa? Aduh, sorry. Jadi nggak ada istilahnya hitung-hitungan untung dulu, rugi dulu, apa gitu. Udah yakin aja tuh sistem. Yakin aja. Nah kalau yang banyak tanya, gua tolak aja gitu. Nah iya. Kalau yang nggak banyak tanya, oke, kita kerjasama gitu. Kalau yang banyak tanya, ya yang lain dulu aja gitu. Ya, memang kadang suka unik sih begitu. Saya juga dulu kita warung kopi ya namanya. Saya nggak ada narasumber di sini ya. Saya tuh gini ceritanya dulu. Kenapa bisa punya usaha seperti ini, Mas? Sama modal dengkul, Mas. Jadi ceritanya saya tuh ke Glodok. Jadi ceritanya gini awalnya. Teman saya nitip jualin mesin dong. Nah, saya tuh cuma bisa main kaskus dulu kan, jualan. Titip lah, saya bikin pos lah. Pas bikin pos gitu, kok banyak yang nanya ya? Udah, karena saya masih kerja kan dulu kan masih jadi IT tuh, masih ngurusin kabel-kabel lepas itu kan. Nggak kepegang nih karena banyak nomor masuk ke handphone saya, keganggu lah kerjanya kan. Akhirnya waktu itu akhirnya saya ini coba urusin ke mantan kan, nyonya yang lama. Urusin. Ternyata ketika ada yang mau, saya tanya ke teman saya, barangnya mana? Wah udah laku, wis. Lo beli di mana? Ya masih percaya dulu kan. Lo beli di mana? Di Glodok ya. Saya muterin Glodok tuh. Awal-awal tuh beli satu. Terus ujung-ujungnya ke orang Glodoknya gini, saking kita udah sering terus bawa gendong-gendong anak kan. Ambil barang jauh loh di Glodok sama Jakarta Pusat lumayan 1 jaman. Tuh orang Glodoknya, udah lu bawa aja tuh barang 1 koli. Kalau lo bayar, kalau lo udah laku bayar ke gua. Begitunya. Kenal kagak, saudara kagak. Bang dia ngelihat kita, oh mau usaha. Keren. Mau usaha gitu. Nah, disitulah saya tuh akhirnya punya kaki 2 kaki ngantor, masih ada toko online. Nah, terus berkembang, gak jualan mesin doang. Akhirnya ini kok orang mesin ini ada kebutuhan lainnya nih, bilang nih consumable good-nya. Cari lagi di pasar pagi, masih ngecer tuh beli sepak tergantung order. Lama-lama wah ini harus cari pabriknya di mana. Nah di situ tuh kita mulai titik baliknya tuh sampai saat ini gitu. Awalnya juga sampai berkembang ini juga kalau enggak ya masih main di situ juga. Dulu website saya Palu Gada, ada payung, ada jas hujan, ada madu, macam-macam di situ. Kayak akhirnya ketika satu waktu mesinnya tuh habis di Glodok. Ada mesin pengganti. Ada kartu servisnya. Nah udah itu dari kartu servis itu alamatnya ada service centernya. Didatengin. Gue nggak punya modal tuh. Ketika itu lo mau daftar jadi reseller di sini, lo harus invest dulu 40 juta. Gue nggak punya modal, gue bilang. Terus ada karyawan ya, kayak karyawan yang main belakang. Didatengin lah nomor gue ditelepon. Lu mau jualan? Yaudah, gue support. Dari situ gue gak punya modal sama sekali beneran. Jualan mesin-mesin gede, gak punya modal. Itu karyawan yang pengen ngambil untung lagi, gue ngesup aja ke dia. Itu bener-bener sama, gue modal dengkul gue. Bikin perusahaan ini modal dengkul, asli. Keren. Gitu lah. Banyak kadang-kadang yang kita nggak pikirkan ya Mbah ya. Digerakin orang mendekat, apa namanya Mbah kalau gitu? Magnet rezeki.
parah. Ya, itulah gitu Mbak. Jadi luar biasa cerita dari Mbak tentang apa ya? Nggak tahu tiba-tiba ada orang datang aja invest kayak gitu. Terus akhirnya gimana itu sampai sekarang ini? Udah sampai selesai kan, setiap investasi itu kan harus ada kontrak ya, akadnya kan ada kontrak waktu dan kontrak jumlah gitu kan. Gitu selesai ya sudah selesai, kita kembaliin duitnya, selesai gitu aja. Jadi ketika awal itu nggak ada perhitungan apa-apa, terus akhirnya sudah mulai berkembang, baru sistem diperbaiki gitu. Kalau jualannya sih sudah mulai ya gitu, udah mulai. Cuman kan kita mau create produk sendiri. Zaman dulu di awal-awal lagi nggak punya duit 10-20 juta itu kan gede banget. Iya. Gede banget ya. Dari hal-hal seperti itu aja. Nah ini sebenarnya saya tertarik ini di waktu di Facebook Mas Subhan Arya itu bilang bisnis yang apa-apa harus ada modalnya, biasanya untungnya kecil. Itu bener banget. Mas Subhan ya? Iya. Cirebon. Nah, GPS ku. Nah, kan dia bilang kalau ada bisnis apa butuh modal duluan gitu, biasanya untungnya kecil, dia bilang gitu. Iya. Emang bener dia. Emang bener. Kalau kita modal duluan pasti untungnya kecil. Kayak kalau modal ini kan berarti untungnya 100% kan? Iya. Emang nyari kan teman-teman banyak yang apa ya, di dunia bisnis ini ada yang namanya harga gelap, Mbak. Betul. Wah, produk harga gelap itu yang kayak jasa, ya, kayak keahlian, teknik. Wah, itu enak tuh, Mbak. Benar. Kalau udah kayak sekarang nih, kan dibanding-bandingin nih, Mbak. Misalnya sabun lah, kita mau naikin ya. Tergantung brandnya juga sih. Kalau brandnya kayak udah kayak ini sih, ya nggak tahu juga tuh. Memang kalau udah ngebanding-bandingin itu agak gimana ini. Kalau kita ya ada teknik atau Mbak? Segmentasi. Segmentasi. Ini segmentasi aja. Ini sebenarnya strategi itu saya ulang di Werepak ini, Werepak yang lagi jalan ini. Itu. Waktu pertama kali saya ditawarin ini ada dagangan nih gitu kan sama Mas Moko. Mas Moko. Ya, ditawarin ini ada barang nih, bantuin ya jualin gitu kan. Nah, gitu kan. Harganya berapa? Sekian gitu kan. Saya lihat kan, barangnya bagus nih. Gitu kan. Iya. Bagus nih, nggak kayak yang di pasaran gitu kan. Kok kayaknya kayak di pasaran kan gitu kan. Nah, iya, kalau pasaran males aja deh. Kiranya. Terus akhirnya kayak gini kan gitu kan. Nah, terus saya lihat di pasaran, oh harganya sekian. Aku bilang sama dia, dinaikin nih harganya, punya lebih bagus kok, lebih bagus jauh. Naikin, itu dinaikin. Pertama naikinnya nggak, aku kasih harga satu tertentu gitu kan, sekian, stres. Karyawannya pada protes tuh. Gimana kalau nggak laku? Iya, udah ketakutan duluan ya. Iya, marketingnya kan takut kan. Iya. Gitu, kalau nggak laku gitu kan. Dan bener nggak laku. Pertamanya bener nggak laku. Diskusi lagi kan. Diskusi lagi kita sama Mas Moko. Diskusi lagi. Aku bilang lagi, kalau gitu harganya dinaikin lagi. Gue bilang gitu. Di harga segitu berarti orang masih membandingkan ke bawah. Iya. Berarti lu naikin lagi aja, ambil. Nah sekarang benchmarkmu jangan ke yang bawah ini, tapi yang ke atas. Nah, yang merek luar negeri ada yang harganya 400-an gitu kan. Nah itu benchmarkmu. Itu kamu naikin ke harga sekian, kamu ada separohnya, tapi karena made in Indonesia, kamu akan dibandingkan dengan yang 400 tadi. Dan benar, laris Mbak. Alhamdulillah. Itu karena orang nggak membandingin lagi ke yang harga
terus ke bawah gitu. Tapi ngebandinginnya langsung yang ke atas ya. Ke atas jadi terasa murah dia. Iya karena brandnya kualitasnya juga udah bagus ya. Ya, karena kualitasnya bagus gitu kan, kita berani seperti itu kan karena dengan kualitas yang bagus, barulah diperbaiki, makin kesini makin diperbaiki seperti itu. Nah, bahan baku udah mulai khusus kan, diperbaiki, pesan sendiri di pabrik kayak gitu kan, udah beda kan, udah nggak ada di pasar, kita jualannya gitu. Memang kayak gitu harus ada kayak ada spesialnya segitu sih Mbak. Gue kayak jualan nih udah hancur-hancuran harga, gue mau bikin spesial sendiri. Betul. Ada karakter yang nggak mereka bisa bikin. Oh gitu. Gue memang harus kerja keras. Gue harus kerja keras. Istilahnya nggak terima dari Cina langsung jalan jualan tuh nggak bisa gue. Jadi di sini Cina pun nggak bisa Mbak. Jadi ini terang gak sih? Udah cukup tuh, Ramadan aja bilang pakai biar terang, pakai matanya gelap. Ya udah. Ya hari ini lah. Orang lagi asik, gangguin aja bocah. Oh gitu ya. Apa sekarang khususmu? Ya spesialnya sih mesin vakum, plastik vakum, frozen. Ya Allah, Allahu Akbar Mbak. Luar biasa. Gue bersyukur demi Allah, bersyukur. Ketika pandemi orang pada itu turun, gue dicari mesin produk gue. Mesin vakum banyak itu permintaan. Nah iya makanya. Plastik vakum kan consumable good nih. Gue aja kemarin nyari kan. Enggak ngubungin otak. Nah itu, gue awal kan iya, gue tuh gini Mbak, dulu gue jualan mesin vakum yang portable kan, awal-awal tuh, dibilangin sama guru gue, lu namanya gue tuh berhubungan dengan orang-orang yang istilahnya, lu buka database gue ya, lu bakalan ketemu yang namanya produsen, tertarik nggak lu? Sebagai orang marketing, anjir gue pengen jualin nih. Ada sabun, ada segala macam, produsen sabun, produsen ayam, produsen rendang, produsen apa. Gue liar, otak gue liar. Ya kan, pengen gue bikin kayak gini. Guru gue ngomong gini, lo jangan kemana-mana. Lo kuasain itu mesin, lo kuasain itu plastik, sampai lo jadi istilahnya jadi master. Yes, keren. Beneran. Kejadian Mbak. Sekarang senior saya itu kalau konsultasi ke saya sekarang. Itu dia. Konsultasi ke saya. Udah dulu saya belajar sama dia, belajar lewat YouTube. Sekarang malah nanya balik ke saya. Kayak produk kayak gini gimana sih cara ngolahnya harus pakai teknik apa kayak gitu. Kayak mesin vakum yang agak gedean dikit ya, tahu ya. Orang kan taunya ngevakum doang. Iya. Niup sih. Niup. Kompresor. Bisa dibalik aja sebelah jadi niup. Itu yang portable bisa, cuma kalau yang gede ini nggak bisa. Dia ada valve-nya. Bongkar total. Itu mesinnya agak gede. Itu kalau penjual biasa cuma bilang vakum. Nah, padahal itu fungsinya banyak banget. Kayak contohnya, lu masak steak nih, kan udah dimarinasi, masukin mesin vakum. Nah, bumbunya itu kan pori-porinya ngebuka. Bumbunya masuk ke dalam. Nah, contoh kayak gitu. Dan fungsi yang lainnya itu, kalau lu punya botol kaca, misalnya coba sambal nih, lu masukin ke dalam mesin vakum. Oh gitu. Vakum, nggak bakalan bocor. Keren. Contohnya kayak gitu. Sampai gue, makanya gue pernah ngasih tahu ke temen yang
jualan produk, udah lu tuh jangan sampai loncat-loncat otak lo, fokusin lu jadi master di situ. Gitu. Ya udah gue ngasih tahu gue mah. Gue cuma nyampein doang. Ya ini loncat-loncat deh. Ada jualan ini ya kan nggak fokus deh lo. Otak lo kemana-mana dah. Teteran kan. Udah bubar akhirnya bisnisnya. Ya alhamdulillah ya. Gitu. Jadi kalau kata orang sih, misalnya kita gini nih Mbah. Ini rezeki nih. Ya kan? Terus kita pecah konsentrasi nih. Track. Kira-kira dapetnya dikit atau banyak, Mbah? Bagi-bagi kan? Bocor. Itu yang gue pegang sekarang, Mbak. Jadi gue bener-bener konsentrasi sama udah jualan mesin aja. Oh, usah pengen jualan rendang, pengen jualan ini, jualan itu, udah fokusin gue di situ. Kalau ada istilahnya, kalau ada apa namanya? Turunannya, Mbak ya? Apa namanya? Produk turunan ya? Iya, produk turunan. Nah, itu masih bisa kayak gue jualan spare part, jualan olinya, plastiknya, terus ada codingnya, tanggal kadaluarsa. Iya. Ya, itu kan masih satu itu ya, masih satu turunan lah. Nah, itu makanya gue punya prinsip kayak gitu, Mbak. Ya, nggak mau pecah konsentrasi. Keren ya. Wah, ya. Gue kan murid lo, Mbak. Yang ngajarin gue siapa kalau nggak lu? Ada. Kita juga. Iya, ya itulah perjalanan indah, luar biasa. Ya. Naik turun, ada juga turun ya. Nggak selamanya di atas juga kita emang. Ada istilahnya kompetitor, ada kompetitor baru. Wah. Kita udah merasa aman nih. Total muncul kompetitor baru di Tokopedia dan lain-lain. Wah, terlena. Oh, lebih murah, Mbak. Gue jual mesin tadinya bisa nyayur. Wah, harus dipepetin lagi. Udahlah, gak usah. Kebanyakan udah ngambil untung. Ya boleh. Ya gitu deh. Dunia luar biasa. Tapi nikmat nih. Tapi ini bisnis dimsumnya kena pandemi apa enggak nih? Ya, itu kan bisnis pandemi sebenarnya. Justru karena pandemi lah muncul tuh bisnis. Oh, gitu ceritanya. Bukannya sebelum pandemi udah ada itu? Nah, kalau sebelum pandemi sih untuk dimakan sendiri. Coba-coba dimakan sendiri. Iya, makanya kan gue datengin tuh orangnya tidur kan ya. Nah. Gue mampirin orangnya nyautnya gue udah sampai Semarang baru disaut. Woi, mana? Udah Semarang, Mbak. Gue padahal nginep di Kendal, coba. Gue sampai itu memang nggak niat aja. Yang bagus tuh kayak Ustadz Fahmi tuh. Gimana itu? Tahu-tahu, Assalamualaikum di depan pintu. Iya, gue kan nggak tahu alamatnya. Dari tanya doang. Google Map doang. Dimsum apa? Dimsum kopi gitu. Tahu-tahu. Depan pintu. Udah sampai depan pintu, bingung gua. Ayo kan dia beda wali, Mbah. Itu ngelipet bumi langsung dia mah. Semenit sampai. Tuh ada nyapa Iwan Santoso, hai Pak Lurah. Tuh. Hai. Sehat semua, sehat alhamdulillah. Om Mas Satya kok siaran langsung bukan siaran langsing. Ya elah, besok-besok gue tutupin perut gua. Iya udahlah kita sama-sama masa pertumbuhan Mas Satya. Ya udah kayak liga nih siaran langsung mulu. Ya, ini bukan pansos.
Bukan. Wali tuh yang ngomong tuh, kita harus takut nih. Oh iya itu guru saya juga itu, Dut Muhammad itu. Wali tuh. Masuk. Oh iya. Itu baju keren tuh. Mana? Kaos lu. Nafas syukur. Nah itu dia Mbah. Lu nyaut aja. Jadi gini Mbah. Jadi kita nih, gue tuh udah bikin status tahun yang lalu Mbah tentang nafas syukur. Saat awal pandemi gue bikin status, memang diketawain ya udahlah nggak apa-apa. Kan? Berstatus. Iya tentang nafas syukur bahwa kita tuh lupa bahwa kita tuh nyedot gitu. Tapi nggak pernah bersyukur tentang nafas, ya kan? Mahal kan? Mahal sekarang. Tabung oksigen di sana berapa sekarang? Gak tahu gua. Jadi itu tetangga ada yang kerja di Samater tuh. Kubur terus tiap malam. Luar biasa. Itu gue aja kemarin tuh di daerah Cakung itu Mbak. Pabrik kayak sejenis gitulah, gas gitu kan. Itu yang ngantri luar biasa. Iya. Pakai mobil. Gue langsung alhamdulillah dikasih napas ya Allah. Gue bilang ngisi berapa Mbak? Tabung di sini di Jakarta dulu sebelum pandemi itu sekitar 800. Sekarang itu 2,5. 2,5 juta. Belum ngisi. Belum isinya ya, belum isi ulangnya ya. Belum isi ulangnya. Sekarang belum isi ulang. Ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa gue bilang. Gila ini kalau dihitung-hitungnya per berapa kubik kita sedot tiap hari. Kita nggak pernah bersyukur. Itu setahun yang lalu. Ini cuma diketawain doang. Iya udah nggak apa-apa. Ini kejadian juga kan. Kalau aku kesadaran tuh udah muncul di 4 tahun yang lalu pas anakku yang butuh itu. Oh iya. Gimana tuh Mbah? Ya kan anak kan juga sama mirip corona kan, dia sakitnya itu paru-parunya putih. Oh. Cuman kalau coronavirus kalau dia kayaknya sih apa semacam tumor begitu. Oh gitu. Langsung putih semua, susah. Satu kaleng cuma yang pon itu kan cuma 25.000 kan dulu. Nah. Berapa sehari berapa habis tuh? Nggak banyak sih, sehari 2. Lumayan juga Mbak, kali aja 30 kan. Dulu kan 25, sekarang berapa itu? Setiap hari habis itu dibawa ke rumah sakit ya kan, di rumah sakit udah tinggal pakai itu aja. Iya, pakai tabung besar ya. Pakai tabung sentral. Iya. Ya itulah. Udah terasa itu, wah ini mahal banget. Mahal banget Mbak, luar biasa. Udah bersyukur aja dah dikasih oksigen, ya kan? Gimana kalau kemarin nggak bisa nyium kentut Mbak? Nah gini, jadi selain oksigen itu tadi kan sebenarnya ada hal yang lebih mendasar lagi sebenarnya yang kita harus syukuri juga. Apa tuh Mbak? Hidup. Gimana Mbak? Dunia itu berharga sekali Mas. Kenapa gue bilang dunia itu lebih berharga? Jauh mahal sekali harganya dunia itu sebenarnya, walaupun semua orang bisa dapatkan dunia itu, tapi karena dunia inilah kita nanti bekalnya di akhirat. Jadi kalau nggak ada dunia kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Wah, yes, cocok. Iya kan? Iya. Berharga sekali. Iya. Ya memang tolak ukur. Gue ngomong ke situ, ntar sangkain orang gila. Gue ngomong ke sono-sono. Ya, jadi nggak mati, dunia itu dibawa mati. Iya. Jadi disinilah kita ngerasa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau nggak ada dunia, Maha Pengasih dan Penyayang tuh nggak ada. Nggak ada namanya pengasih dan penyayang ya, karena di dunia ini kita jadi tahu ada pengasih dan penyayang. Maha Pengasih dan Penyayangnya tuh di mana? Ya di situ. Ketika kita di dunia jadi tahu
gitu. Luar biasa ya. Terus kemarin hilang rasa, akhirnya bersyukur untuk kentut. Nah, gue tuh baru tahu nikmatnya nyium bau kentut itu. Kacau. Jadi selama ini kita kalau bau kentut itu kan marah tuh. Bau banget kan gitu kan, nggak enak banget kan. Nah gitu hilang hidung, hilang penciuman. Kita kentut, kita BAB di WC gitu kan, nggak ada baunya kan, kayaknya enak aja gitu. Tapi lucu, misalnya di WC itu nggak bau apa-apa. Serius lucu. Di WC bau apa-apa begini. Terus kotoran nggak bau kan gitu kan. Kayak aneh aja gitu ya, aneh banget dia. Nah itu kan, terus kan kita makan itu ya. Saya makan, aku pinginnya waktu itu pingin nasi padang, karena pingin rempah kan. Harapanku rempah itu akan merangsang bau hidung kan gitu kan. Kita makan, ya nggak enak rasanya, nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Nggak ada baunya, ternyata kayak makan nasi diwarnain. Tapi lidah waktu itu hilang juga. Lidah sebagian. Apa yang hilang? Manis, pahit. Yang hilang itu justru yang asam itu hilang. Kalau asin, manis, pahit masih dapat. Tapi aneh tetap aneh. Cuman rasanya aneh, asin doang gitu. Enaknya di mana juga nggak ngerti. Iya, ya Allah. Iya, terus pas ketika sembuh seneng banget dong ya, ngerasain kentut ya. Sembuh itu kan kentut kan, bau banget kan, nggak sengaja kan, belum tahu dia sembuh ya. Belum sembuh kan gitu kan, terus kan bau kentut, langsung sujud syukur gua serius. Wah ternyata bau kentut nikmat men. Iya, bau kentut nikmat. Nggak bisa kentut juga, bisa kentutnya udah nikmat banget. Nah, itu hal yang lebih unik lagi kan gitu kan. Wah, itu namanya kalau nggak bisa kentut, kalau nggak salah itu operasinya 60 juta, Mbak. Ya. Weh. Ginjal tuh permasalahannya tuh. Oh ginjal ya? Biasanya. Kirain angin ya dikeluarin lewat sini tusuk. Sekresi kan. Oh gitu. Masalahnya orang-orang itu sulit kentut, tapi nggak tahu juga sih, aku bukan ahlinya dokter ya, tapi nanti kita tanya-tanya aja kalau nggak bisa kentut apa itu gitu kan. Tapi yang jelas itu berat banget itu kalau nggak bisa kentut. Orang nggak bisa bau kentut aja susah, apalagi nggak bisa kentut gitu. Uring-uringan udah kayak dunia tuh kayak apa nggak bisa kentut loh. Ya nggak bisa kencing aja udah. Anyang-anyangan aja kita, bentaran aja sehari aja udah kayak nggak nikmat banget, nggak bisa kentut. Ada satu lagi sebenarnya nikmat yang sering orang lupa itu juga, kematian. Mati itu nikmat sebenarnya. Oh ya, gimana tuh Mbak penjelasannya? Itu nikmat itu. Gimana penjelasannya? Gue belum nyampe nih. Gue belum nyampe. Serius, lu di dunia hidup sama siapa? Sama orang-orang yang lu sayangi kan? Iya. Sama orang-orang yang lu sayangin kan gitu. Iya. Nah, kalau lu mati, lu ketemu siapa? Sama makhluk atau zat, bukan makhluk, sama zat yang menyayangi lu. Maha penyayang ya. Iya. Nikmat banget itu. Lah itu, kita nggak perlu mikir apa-apa juga kalau mati. Iya. Kalau yang hidup kita itu ada pamrihnya gitu loh, kita sayang. Gue baru mau ngomong itu. Lo gue sayang. Pamrihnya? Iya. Mau yang lu ngomong tetap ada pamrihnya walaupun kecil kan gitu. Iya. Tapi udah mati mana ada pamrih lagi di sana. Iya, di dunia itu kalau kita sayang pasti dia ada harapan tertentu, ada syarat. Kalau yang di sono mah nggak butuh syarat. Nah, kalau kita mati udah nggak ada syarat lagi. Kita ketemu sama zat yang sangat menyayangi kita. Maha pengasih dan maha penyayang. Nah, latihan mati itu sebenarnya tidur. Woi.
Jadi Nah, kalau itu tidur itu trainingnya mati ya Mbah ya? Iya, makanya doanya Bismika amutu, wa bismika ahya, wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati, gitu kan? Iya. Nah, kalau bangun tidur doanya Alhamdulillahillazi ahyana, yang menghidupkan kami. Alhamdulillah. Iya Mbah. Gue kemarin beranalogi karena gue dulu pernah kerja di pabrik ya Mbah ya. Gue pernah kerja di pabrik. Gue kenapa mesin pabrik itu nggak pernah dimatiin? Harus 24 jam. Benar tuh dia. Kenapa itu? Kenapa? Karena ketika dimatiin itu dia untuk menghidupkannya lagi tuh butuh tenaga yang sangat besar. Butuh menitan 3 ya. Iya, istilahnya lu butuh panas berapa, listrik berapa tuh beda. Kayak kita nyetrika listrik langsung putaran listriknya kan langsung put. Nah, itu baru stabil ketika sudah panas. Sama kayak manusia. Sama kayak manusia tuh, Mbah. Kita nggak sadar ketika kita dibangunin itu butuh energi yang luar biasa. Restan, ya? Karena sistem di dalam tubuh kita kan banyak banget. Kompleks banget. Di on. Wah. Itu kita kadang memang kita kurang bersyukur ya, kita bangun langsung lihat handphone. Nggak bersyukur. Gitu kan. Alhamdulillahilladzi. Iya, alhamdulillah. Menghidupkan kami. Iya. Gitu kadang lupa. Nggak sadar gitu. Rasulullah itu luar biasa. Pujangga biasa. Kalimat dari yang diajarkan Rasulullah itu luar biasa. Jadi ya itu saya bilang kalau mempelajari hadis, mempelajari keseharian Rasulullah itu, saya itu suka bingung dengan sekolahan akhirnya. Rasulullah itu tidak pernah sekolah. Iya. Sekolah ini mana dia? Nggak ada ijazahnya. Nggak ada ijazahnya. Tapi tahu segala macam gitu kan. Nah itu apa itu gue belum pernah pergi haji sih, cuma gue dapat cerita kayak gini Mbah. Jadi dari zaman Rasulullah itu sudah menetapkan di mana tempat untuk niat dan sampai untuk haji pakai ihram segala macam itu udah ditetapin Rasulullah. Itu sistem itu, berpikir iya, sistem. Iya juga ya. Udah paham banget tata. Coba yang dari timur maktabnya di sini, yang dari barat maktabnya di sini, begitu kan? Iya, ditetapin dari zaman Rasulullah. Bukannya ketetapannya orang kerajaan Arab. Dan itu diajarin siapa gitu kan? Sistematis gitu. Itu kalau di mata kuliah itu namanya riset operasional kan? Iya. Mata kuliah operasional research kan? Yang kita dulu belajar tentang bagaimana ngatur jalur bandara, jalur kereta api biar tidak tabrakan kan begitu kan? Sistem iya. Ya di mana bottleneck-nya, di mana constraint-nya kan gitu. Iya. Gue canggih deh. Makanya gue kalau dengar nama Rasulullah, luar biasa Allah nyetingnya. Allah Akbar. Nyeting Rasulullah ini luar biasa. Gila. Gak ada katanya kita sama dia. Luar biasa pokoknya deh. Kalau lagi cerita Nabi ya, makanya Mas Wahid itu cerita Nabi ngapain sih ini sebenarnya? Aku nggak tahu juga lagi ngeceritain Nabi. Bang kalau dengar cerita Nabi Muhammad, sistemnya seperti ini, gimana perang, gimana dia tidak mau apa itu, yang Jibril doain aja tuh, tumpahin itu sama Gunung Uhud gitu kan? Daerah mana itu? Gue nggak tahu deh, lupa. Buat tumpahin gunung ke sana, nggak mau kan Rasulullah? Nggak mau. Dia Rasulullah luar biasanya tuh di situ tuh. Iya. Karena kalau seandainya Rasulullah mau, kita bisa punya alasan. Apa itu? Kalau kita gagal, nggak dibantuin Jibril. Iya juga ya, masuk akal. Ngajarin ke kita kalau manusia itu ya manusia gitu. Iya, benar.
harus mikir, harus apa ya, manusia lah. Nah sebenarnya kalau nabi yang paling manja itu ya Nabi Isa. Gitu. Iya, dikit-dikit minta ya. Ya, nah, nabi yang paling protesan itu Musa. Apa-apa diprotes. Protes banyak. Tapi justru karena protesnya Nabi Musa kita dapat berkahnya. Iya. Sholatnya jadi nggak banyak. Iya. Banyak protes. Memang semua kelengkapan, lengkap banget ya. Gitu. Kalau ngelihat dari perjalanan para nabi itu lengkap, Mbah. Lengkap banget. Ada nabi tipenya kayak begini, tipenya kayak begini. Tipenya kayak begini. Ketemunya di Rasulullah ngumpul semua, Mbah. Ngumpul semua. Sufinya Isa ada di Muhammad. Beraninya ada di Muhammad. Pinternya, orasinya juga luar biasa. orator ulung. Oh, itu lagi. Terus juga kepemimpinan Daud, Sulaiman ada di dia juga. Versi lengkapnya. Kagak sekolah, versi lengkap itu. Iya kan? Orang ngajarin, siapa yang ngajarin? Orang lagi zaman jahiliyah, zaman kebodohan ya kan? Iya, makanya. Sistem Allah itu luar biasa deh. Iya, itu baru Rasulullah. Tubuh kita aja kan luar biasa. Tubuh kita tuh luar biasa. Coba gini deh. Tiap pagi bangun tidur itu kita keluarin semuanya, mulai dari keringat, kencing, BAB gitu. Hampir angin semua kan bangun tidur tuh. Iya, betul. Itu bangun tidur tuh. Kalau orang sehat kan gitu kan? Iya, normalnya begitu. Pagi kan gitu kan. Padahal bahan bakar kita apa coba? Bahan bakar kita makanan organik loh. Iya. Makanan organik. Coba kalau di mesin gitu kan, di mesin itu ada pembakaran gitu kan, apa banget kan, terlihat banget besar-besar gitu. Tapi kalau di tubuh kita molekul loh ukurannya. Bekerjanya itu dari ini loh, dari apa namanya, dari ukuran molekular sistem kerjanya. Berarti robotnya ada triliunan robot dalam tubuh kita tuh. Sistem-sistem, Mbah. Iya, dan sistem itu per kecil loh, per ukuran molekular gitu. Betul. Setuju gua. Itu yang nggak bakalan bisa ditiru manusia gitu. Mau bikin apa manusia kan modelnya mekanis kan gitu kan. Nah, itu deh. Itu yang gue pegang tuh, Mbah. Kalau orang mau ngeloningin apa ke ini, nggak akan jadi. Mau bikin apa? Kayak kemarin tuh gue lihat tuh mau bikin kloningan kuping di babi apa di tikus itu, gagal. Nggak bakalan. Kloningan ya manusia juga biar sama apanya. Iya. Lawan bisa deh. Kayak gitu-gitu. Orang lawan sistem alam. Ya. Parameternya terlalu banyak, terlalu kompleks. Kompleks. Terbatas. Iya. Parameter kita kan terbatas. A, B, C, D sampai Z, mungkin sampai ZA, ZB, ZC gitu kan, Z gitu kan. Cuman itulah paling bisa kita mengontrol parameter itu 1000 parameter itu banget itu kita keren banget ya. Keren banget kan komputer kita ada 1000 apa 1.000.000 parameter deh untuk kayak komputer catur tuh. Iya. Nah, itu juga nih itu Mbah. Jadi ini kan kalau di programming itu kan ada if ya, Mbah. Nah, if else itu kan. If else. Wah, itu bilang gue logika ini sistem ini kayak ada softwarenya nih. Kalau kita ngelakuin kayak gini, if-nya ke sini, kalau ini if-nya ke sini, else-nya ke sini. Itu banyak parameter. Parameter kita kok nggak hang ya? Kalau komputer kan udah kebanyakan if hang, Mbak. Hang. Software apa sehebat apa kalau udah kebanyakan if juga tebak sekali kan. Pasti ada salah satu if else yang nggak jalan kan. Bener ada, betul. Ya gitu kan. Kalau dalam programming kan gitu, kita udah bikin semuanya if else, terus pasti ada nanti yang kontradiktif. Antara if yang satu dengan if satu itu jadi kontradiktif. Kalau itu begitu itu.
kurang koma aja nggak jalan programnya. Luar biasa ciptaan Allah ya, luar biasa. Itu kalau bilang ada orang yang nggak bisa bersyukur itu aneh banget. Benar-benar. Kalau Allah bilang kalau orang yang nggak bersyukur itu azab pedih itu ya pantas banget gitu. Gue baru mau ngomong kayak gitu, Mbak. Bersyukur. Iya, banyak kok bersyukurnya. Lo kita nih ingin melihat keajaiban. Tulisan Allah di langit. Weh, ajaib. Wah, ngelihat tulisan Allah di buah. Ajaib. Lupa keajaiban yang luar biasa ada di dalam tubuh kita. Ada di sini. Di dalam tubuh kita. Gile. Coba, bisa nggak kita ngatur jantung, detak jantung, atau ngatur kapan kita kentut atau kapan kita kencing atau itu makanya. Bisa. Pas tidur emang bisa kontrol mimpi lu? Nggak bisa. Wah, putus nih. Nah, udah. Kenapa itu? Ada telepon masuk kah? Enggak sih. Nah, itu emang kita bisa ngontrol mimpi kita? Nggak bisa. Kontrol mimpi. Padahal mimpi itu di setiap orang pasti tahu pernah mimpi dan percaya semua tentang mimpi. Tapi disuruh jangankan kontrol, udah direkam aja deh wes. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, satu lagi keajaiban oksigen tuh. Nah, gimana tuh? Lagi butuh, kita kan kebetul lagi rame nih oksigen nih. Iya. Oksigen itu dualisme sebenarnya. Kita butuh oksigen untuk tetap hidup. Oksigen itu juga membunuh kita. Gimana itu? Nah, gimana, bingung kan? Gimana itu? Oksigen itu sifatnya korosif, benar nggak? Korosif. Iya. Kalau di mesin vakum yang paling ngerusak oksigen itu. Makanan itu kalau ada makanan membusuk itu kalau ada oksigen, makanya di vakum. Besi aja berkarat karena oksigen kan? Iya. Semua rusak karena oksigen kan? Nah, terus gimana itu? Nah, oksigen itu kita butuhkan untuk tetap hidup dan menjalankan mesin-mesin dalam tubuh kita. Tapi justru yang membuat kita jadi tua. Oh, oksigen? Nah, iyalah. Korosif oksigen. Kalau minum air oksidasi itu nggak benar itu sebenarnya. Nggak terlalu sehat itu. Air itu ya airnya aja, air biasa aja gitu. Nggak usah jadi air oksigen, menghirup oksigen. Oksigen kalau mau langsung dihirup kalau waktu kita sakit. Kalau enggak kan ya seperlunya aja. Iya. Apa gini, Mbak? Jadi ada ini pistol, Mbak. Ya kan? Pistol bisa jadi baik, bisa jadi buruk, Mbak. Kalau itu bisa jadi, kalau oksigen niscaya baik dan buruk bersama. Nah, gue mau kita ini mau jadi baik nggak nih oksigen buat kita kan? Filternya apa nih? Nggak ada ceritanya. Oksigen itu pasti baik, pasti buruk. Nggak bisa kita minta. Nah, tapi gini, Mbak. Keberkahan, Mbak. Nah, itu dia. Kalau keberkahan, biar Allah yang ngefilterin kan? Nah, artinya selama lu ngisap oksigen, lu pasti tua. Lu pasti mati. Akhirnya. Tapi kalau nggak kasih oksigen, lebih cepat matinya. Iya kan? Iya. Nah, kalau selama lu masih butuh oksigen, lu pasti tua. Iya. Kalau udah tua pasti mati kan gitu kan. Tapi kalau nggak ada oksigen, besok berapa menit kemudian mati. Iya juga. Oksigen itu dualisme. Iya. Berarti orang yang di gunung-gunung tinggi kayak di Tibet gitu, Mbak, dia kan oksigennya menipis, Mbak. Nipis, tapi kan dia tetap butuh oksigen kan. Makanya lebih awet, lebih kencang kulitnya di gunung itu. Nih, masuk akal. Selnya kan lebih bagus gitu kan. Aduh, ilmu baru nih. Lu serius itu. Mereka lebih Iya. kencang. Di gunung tuh pasti kulitnya lebih kencang. Karena dia tidak menghirup oksigen sebanyak kita menghirup di sini kan gitu. Iya, memang makin tinggi kan makin tipis oksigen. Kan? Iya. Paru-parunya membesar tuh.
Nah, gitu. Oh iya. Tapi tetap aja dia butuh oksigen. Tetap aja oksigen masuk ke darahnya. Iya, tetap menua. Iya, tetap menua. Iya, kayak contohnya kayak ini ya, kayak gue bilang tadi tuh Mbak. Plastik vakum. Iya, Kan dikeluarin kan oksigennya. Iya. Karena di dalam oksigen itu ada bakteri aerobi. Nah, aerobik sama anaerobik kan gitu kan. Maka dikeluarin deh tuh supaya lebih awet dikit. Iya, dikit. Dikit doang, tetap itu kan pasti ada yang ketinggalan tetap. Tetap aja busuk. Tetap aja ada kebusukan, kecuali apalagi kena paparan matahari. Itu pasti berproses. Di dalam daging kan ada bakteri juga tetap. Di dalam itu bumbu-bumbu juga kan ada bakteri. Terbuat dari darah juga. Darah itu dulu isinya apa? Darah oksigen dulu. Iya. Banyak banget memang. Ada air juga kan? Ada, tetaplah cairan. Nah, air itu kalau dipisah kan ada oksigen. Betul. Betul. H2O2. Iya, makanya itu kalau mau bumbu awet itu dikurangin dulu airnya, Mbak. Ada yang namanya mesin dehidrator. Iya, benar. Jadi kayak cabai itu mau awet, itu kadar airnya dibuang. Kadarnya dikurangin, dihilangkan. Tapi rasanya nggak senikmat. Rasanya nggak senikmat ada air, beda lah ciptaan Allah, dikurangin. Itu pasti aneh lah kalau dimodifikasi sama manusia, jadi aneh. Jadi aneh. Jadi nggak fitrahnya kan? Iya, luar biasa. Itu dia. Makanya dibilang kalau ini kalau mau cerita begini harusnya ya itu bersyukurnya makin tinggi. Makin tinggi. Udah semuanya nih. Ya, kurang bersyukur memang manusia nih. Tempatnya lupa. Yaelah. Ya benar. Ya mudah-mudahan ya kita selalu diingatkan, dikasih kesadaran bahwa setiap perjalanan kita tuh sebenarnya puncak dari kerendahan adalah rasa syukur. Ya kan? Semakin merendah berarti kita semakin dekat dengan yang menciptakan kita. Ya kan? Alhamdulillah. Kita closing aja Mbak. Deh, cukup. Ada yang mau diobrolin lagi? Warung kopi ini sebenarnya pengen ngobrol panjang ini. Nah, bisa sampai jam 12 malam, kopinya masalah udah habis nih. Warungnya udah tutup tuh. Nyonyanya udah closing. Udah close. Rokok gue juga udah habis nih. Wah. Biasanya tingwe udah lama nggak tingwe, linting dewe. Ya, alhamdulillah ya. Makasih Mas di Amru, memang nggak salah disebut coach. Banyak ilmu yang kita dapetin dari obrolan malam ini. Di sini bukan pengen pansos sebenarnya, bukan pengen tenar-tenaran, enggak. Sebenarnya ini bentuk silaturahmi sebenarnya. Saya kemarin Mas Fahmi itu bilang perbanyak silaturahmi, karena rezeki itu bisa datang dari mana aja. Ketemu sama teman-teman IM, dia nggak pernah niatin untuk nyari ilmu, tapi ya pure nyari silaturahmi gitu. Nggak kalau sekarang ini kan tipenya datang ke deketin master tuh pengen nyedot ilmunya kan. Ya, jangan ada yang tersinggung ya. Jangan. Manusia gitu sifatnya. Iya, manusiawi. Tapi ya paling tinggi ya datang silaturahmi lah. Perbaiki adab. Pasti kalau ilmu datang ya datang aja. Rezeki datang ya datang aja dari tempat yang nggak diduga-duga. Jadi jangan. Rezeki itu nggak usah dipikirin, datang juga. Iya, rezeki juga bukan berupa duit juga ya Mbak. Kesehatan juga rezeki. Menangis aja rezeki. Menangis rezeki, Masya Allah. Iya, luar biasa deh. Pokoknya
Terima kasih Mas Ahmadi, semoga sehat, lebih sehat lagi dan bisa lebih banyak berkarya. Amin, amin. Jadi teman-teman yang Mas Ahmadi ini punya dimsum, kalau mau dibesarin, ayo. Aduh, mesin vakum di tempat saya ada nih. Kalau mau ngawetin ke seluruh Indonesia, mau dipasarin ke seluruh Indonesia bisa sebenarnya dimsum. Bikinnya, saya lagi nyari tuh, saya bikinnya itu. Bikin dimsum? Nah, ini kan selama ini pakai manual tuh, tangan. Ada Mbah, cuma harganya lumayan. Nah itu kan, nah soal mesin nanti gua tanya lu lah. Siap deh. Apa yang nonton mau jadi investor, nah gua beliin mesinnya gitu kan. Siap. Masukinnya pakai kulitnya yang agak susah. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kan dimsum kan banyak variasinya. Iya, makanya itu. Oke deh. Closing kita nih ngobrol. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ahmadi, banyak ilmunya. Terima kasih. Semoga menjadi keberkahan. Semoga tetap dalam lindungan. Semoga segala urusannya dimudahkan di dunia dan di akhirat. Terima kasih ilmunya. Semoga menjadi faedah buat kita semua. Terima kasih Mas Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.